Kaya pasan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Anak-anakku sahabat SAK yang saya banggakan. Kali ini kita sama-sama belum bisa mengetahui sampai kapankah akan berakhir situasi pandemi. Maka untuk itu kita masih melaksanakan proses pembelajaran berdampingan dengan situasi pandemi. Otomatis kita banyak melakukan hal-hal yang berkaitan proses pembelajaran itu dengan media sosial atau menggunakan jejaring internet. Strategi pembelajarannya banyak sekali, tergantung Bapak Ibu guru yang mengajar di kelasnya masing-masing. Ada yang menggunakan link YouTube, ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Google Form, ada yang menggunakan video conference, baik itu Zoom meeting maupun Google Meet. Nah, untuk itu kali ini kita saya hadir bersama Bu Indra Sri Surya ya. Sedikit akan memberikan berbagi informasi aja lah. Kita akan berbagi informasi bagaimana caranya cerdas menggunakan media sosial. Nah, ini sedikit pengantar dari saya. Untuk itu, anak-anak saya mohon untuk menyimak apa yang nanti akan disampaikan Bu Indra dari awal sampai akhir. Harapannya nanti anak-anak bisa menggunakan media sosial dengan baik. Begitu, selamat pagi Bu Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Sehat Selamat Bu ya. pagi. Alhamdulillah Oke. sehat. Satu yang benar-benar harus kita syukuri kali ini adalah nikmat sehat karena di situasi pandemi ini memang uh, tiada hal yang paling membahagiakan diri kita sendiri kecuali kita dalam keadaan sehat. Betul, Gitu Pak ya. Wartoyo. Betul. Oke, langsung kita ke materi Bu. Cerdas menggunakan media sosial. Nah, sebenarnya seperti apa yang ingin Ibu pesankan terhadap anak-anak kita? Iya, tolong slide ya, Oke, Pak ini Wartoyo. slide ya. Oh, ya. Oke, Oke. pengantar. Eh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku dan Pak Wartoyo, terima kasih masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan kalian. Semoga kalian anak-anakku sehat semuanya. Yang ingin saya sampaikan di awal bahwa saat ini kita masih berada pada situasi pandemi yang kita masih harus belajar dengan kebiasaan baru agar kita tetap sehat. Yang selanjutnya bahwa sampai dengan saat ini pembelajaran masih dengan menggunakan cara daring, jarak jauh. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan situasi seperti ini. Karena apa? Peran gadget menjadi penting untuk sarana pembelajaran. Begitu ya anak-anak, betul kan? Ya. Lalu otomatis siswa akan berlama-lama bersama dengan gadget. Tentu saja kalau bersama-sama dengan gadget ini adalah godaannya itu akan sangat besar. Dan mengapa saya mengambil tema ini cerdas bermedia sosial ini yang terakhir, kaitannya dengan yang terakhir bahwa kita harus bisa bijak menggunakan gadget ini karena kita berlama-lama dengan gadget. Ya, karena memang begini punya, kita sekarang kan juga berada dalam era globalisasi ya, yang era ini menuntut kita untuk berpikirnya juga mengikuti peradaban zamannya. Satu contoh begini, dulu teknologi informasi dan komunikasi, saya yakin Ibu mungkin mengalami hal ini kalau saya nyamut-nyamut ya. Misalnya pada waktu itu kalau Ibu saya yakin masih ingat peran kentongan ya. Kentongan itu sebagai salah satu bentuk komunikasi pada waktu itu dan bahkan mungkin sekarang di beberapa tempat masih. Masih ada. Misalnya ketika ada kentong
titik terus bunyi ping pindho itu pertanda apa, bunyi kedua pertanda Ya. apa, sehingga masyarakat itu segera akan menyikapi ketika ada tanda-tanda dari situ. Itu salah Betul. satu bentuk Ya. komunikasi. Tetapi kan itu kan peradaban Bergeser zaman ya. di masa lalu Iya. ya, kemudian bergeser. Iya. Bahkan sekarang ini misalnya, dulu awalnya kita ketika mau mengirimkan pesan yang sudah di era ini ya, yang sudah di era ini aja kita awalnya menggunakan SMS, Ya. ya kan, menggunakan SMS. Kemudian muncul BlackBerry Messenger, kemudian ada WhatsApp, kemudian ada dan segala macam. Nah sekarang ya seperti ini, tantangan zamannya memang kita harus seperti ini, mau nggak mau kita memang harus mengikuti. Istilah wong Jawa ya ngeli ning bagaimana caranya jangan sampai kita keli. Gitu. Jadi pada intinya nanti akan ada banyak yang disampaikan Bu Indras. Yang paling penting memang kita harus bijak dalam menggunakan media sosial ya. Kita ke slide berikutnya mungkin ya Bu. Iya. Oke. Silahkan disampaikan Bu, apa itu media sosial? Karena tema kita saat ini adalah bijak dalam bermedia sosial atau menggunakan media sosial dengan cerdas, kita harus tahu dulu ini Pak Wartoyo dan anak-anak, apa itu media sosial. Kita lihat slide berikutnya. Nah, bisa dilihat dalam slide yang kita saksikan bersama bahwa media sosial adalah alat atau sarana online dengan para penggunanya yang bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isinya. Kemudian meliputi ada blog, kemudian ada jejaring sosial, tadi ada WA, ada Line dan sebagainya, ada wiki, kemudian forum dan tentu saja dunia virtual. Ini pengertian daripada media sosial Pak Wartoyo. Jadi memang sekarang kita banyak ya, apalagi di Indonesia itu mungkin paling banyak kali ya pengguna media sosialnya, karena sebenarnya memang ada banyak sekali wadah-wadah yang bisa kita manfaatkan, tetapi memang tentunya ada poin plus minusnya ya. Ketika kita banyak sekali media sosial yang kita gunakan, yang kita tahu, semakin banyak juga kejahatan-kejahatan itu tidak menutup kemungkinan juga akan gitu. Makanya nanti seperti apa kita akan coba bahas. Kita ke slide berikutnya. Nah, setelah tadi kita memahami apa itu pengertian media sosial, selanjutnya kita akan bersama-sama memahami itu ciri-ciri media sosial, Pak Wartoyo. Yang pertama. Yang pertama anak-anak bisa lihat atau siapapun bisa melihat bahwa ciri-ciri media sosial yang pertama adalah pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa ke banyak orang. Contohnya melalui SMS, ada WhatsApp, ada direct message dan lain-lain. Jadi satu orang bisa ke banyak dalam waktu yang sama mungkin Pak Wartoyo ya. Kemudian pesan yang disampaikan ini sifatnya adalah bebas, bisa berupa pesan, bisa foto, informasi apa, kemudian bisa mungkin gambar-gambar ataupun video. Tetapi lalu bagaimana kemudian kita menyikapi pesan yang kita terima? Kan gitu. Sekarang kan banyak pun misalkan kalau kita menghitung kontak kita yang ada di HP kita masing-masing ya, itu saya yakin mesti udah banyak. Kontaknya itu mesti ratusan. Tapi terkadang ada kontak yang belum kita ketahui dan itu mengirimkan pesan kepada kita. Dan isi pesannya itu bervariasi, bermacam-macam. Nah, kira-kira ketika anak ataupun kita itu mendapatkan pesan, itu langkah awal seperti apa, jangan sampai kita nanti istilahnya kena tipu daya atau macam-macam, itu bagaimana siasatnya? Ini ada informasi ini bisa saya sampaikan. Anak-anakku dan Pak Wartoyo, ketika kita mendapatkan pesan itu memang harus dalam situasi yang tenang. Tidak boleh kita dalam situasi emosional itu menerima pesan. Jadi suasana hati kita tenangkan dulu, cooling down, pesan kita baca dengan cermat.
kita pahami dengan benar apa yang dimaksud dengan pesan tersebut. Nah, kita hati-hatinya di sini. Ini perlu nggak segera kita jawab? Perlu nggak segera kita respon? Jadi siapa tahu ketika kita tergesa-gesa menjawab, ternyata respon ini justru membahayakan pada diri kita ataupun salah karena salah dalam merespon. Sehingga yang pertama tadi adalah situasi emosi kita menerima pesan itu dalam kondisi tenang, tidak boleh emosional, apalagi ketika membalas pesan tersebut. Jadi ini akan membutuhkan kehati-hatian. Mungkin bisa dicontohkan, apakah Bu Indra sendiri pernah mendapatkan mungkin satu pesan SMS ataupun WhatsApp yang dalam tanda petik itu ada unsur kejahatannya? Iya, sudah pernah Pak Wartoyo, yaitu dengan modus minta kiriman pulsa. Ini sering kali terjadi. Ataupun saya dalam satu hari mendapatkan 2 SMS tentang saya mendapatkan uang ataupun hadiah. Ini kalau saya euforia menerima hadiah 25 juta, saya tidak hati-hati, segera saya kirim nomor rekening misalnya seperti itu. Contohnya seperti itu Pak. Ya, ada banyak ya, contoh-contoh seperti itu ada banyak. Jadi saya sendiri pernah mengalami hal yang tidak jauh beda sama Bu Indra, mungkin objeknya beda. Kalau yang disampaikan Bu Indra tadi yang berkaitan kayak modusnya itu minta pulsa atau mendapatkan hadiah dan segala macam. Akhir-akhir ini saya pun juga pernah mendapatkan pesan nuansanya atau modusnya itu mengajak kita untuk bisnis. Nah, gitu. Karena dasarnya pribadi saya memang saya bukan seorang pebisnis, ya udah langsung saya lewatin. Kalau memang itu kira-kira meragukan, saya dengan berat hati mungkin ya blokir aja nomor tersebut. Karena ya memang tidak kenal, terus ya mungkin daripada ya kan menjaga aja, daripada nanti kita juga terjerumus hal-hal yang tidak diinginkan, dalam iming-iming yang kayak begitu itu kadang-kadang jangan sampai kita mudah tergiur kan gitu. Iya, dan ini Pak Wafa yang menyangkut kalangan remaja sekarang ya. Kalau tadi saya kena itu penipuan, penjenengan kejahatan yang seperti itu, ini yang menyangkut remaja. Dengan modus mengajak untuk berkenalan. Ini sekarang marak. Kalau anak-anakku tidak bijaksana, artinya menyikapi iming-iming dari dia yang mengajak berkenalan dan lain-lain, bagaimana caranya anak-anak itu terpengaruh dengan itu tadi juga bisa saja terjerumus pada kriminal, penipuan, kemudian diajak ke pergaulan bebas dan lain sebagainya. Jadi ini bisa menyangkut siapa saja kejahatan ini pada anak-anak, pada orang tua ataupun orang dewasa lainnya. Jadi kesimpulannya pada slide ini adalah bahwa kita diminta untuk berhati-hati ketika kita mendapatkan pesan dari siapapun yang lebih dari orang yang barangkali belum kita kenal. Nah, gitu. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ini di mana media sosial dapat diakses? Nah, silakan. Jawabannya adalah dimanapun, ya, dan dalam situasi apapun. Di masa pandemi seperti saat ini, kita tahu semuanya serba online, ya. Bahkan berkegiatan di luar rumah serba dibatasi, sangat terbantu ini dengan online ini, sehingga media sosial menjadi sangat penting, menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dan ini mungkin salah satu hikmah situasi pandemi yang mau nggak mau kita bisa petik ya. Dulu sebelum kita berdampingan dengan situasi pandemi, mau mengadakan rapat apapun mesti kita datang ke kantor untuk menerima sosialisasi atau pembekalan ataupun koordinasi macam-macam. Tetapi karena situasi pandemi ini kemudian memaksa kita, ya kan, memaksa kita sedikit saja misalnya untuk untuk melek teknologi. Kita awalnya nggak tahu itu Google Meet, kita awalnya nggak tahu via Zoom meeting kan gitu kan. Karena kita dipaksa untuk itu, rapat pun kita bisa laksanakan dalam media sosial. Nah, itu adalah satu poin keuntungan hikmah yang mungkin memang ya harus kita bisa
bisa menyikapinya dengan baik juga. Ini namanya kemampuan menyesuaikan diri, Pak Wartoyo. Jadi dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus punya kemampuan untuk cepat menyesuaikan diri. Termasuk karena kita sekarang banyak di rumah, semuanya serba online, otomatis mau tidak mau kita harus menguasai teknologi. Ya, begitu. Oke, kita lanjut. Nah ini, apa ini? Perkembangan dan pertumbuhan media massa. Perkembangan dan pertumbuhan media sosial. Oke, bisa dijabarkan sama anak-anak. Ya, anak-anakku, kita tahu bahwa media sosial selalu berkembang pada setiap waktu atau masa. Seperti dulu kita hanya kenal SMS, sekarang kita sudah banyak sekali kenal dengan pola teknologi komunikasi yang lain. Bahkan setiap detik ataupun menitnya. Dari hal tersebut, informasi apapun bisa kita dapatkan secara cepat ataupun instan. Hanya dengan cara ini, scroll layar smartphone, kita naik turun, klik, kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Nah, pada era digital saat ini, orang tua terutama ini harus mampu mengontrol buah hatinya. Jadi orang tua mengontrol buah hatinya setiap saat apa yang dia lakukan berkaitan dengan media sosialnya. Kemudian dalam situasi pandemi seperti ini, siswa sendiri ini juga wajib mengontrol dirinya sendiri. Harus bisa memanfaatkan teknologi media sosial. Dari kemampuan mengontrol diri ini harus senantiasa dibangun. Ya, jadi memang Bu, dalam genggaman kita itu bisa mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Tetapi di sini pula berbagai macam kejahatan itu bisa dengan alat ini kita menggenggam dunia. Jadi dunia dalam genggaman kita. Semuanya itu dikembalikan kepada pribadinya masing-masing ya. Kita sebenarnya mau mencari apa di media sosial. Kalau kita niatnya baik ya insya Allah dapatnya baik. Tetapi kembali lagi kalau kita memang ada sedikit niat jahat ya di situ juga banyak sekali pilihan-pilihan yang kemudian bisa didapat juga. Konten-konten sekarang itu juga seperti itu, kadang-kadang ada banyak sekali yang konten-konten yang memang sifatnya tidak mendidik ya, tetapi kembali lagi itu kepada pribadinya masing-masing. Semuanya kita bisa dapat hanya dalam genggaman tangan. Semuanya kita bisa akses. Kita mau kemanapun, melihat situasi seperti apa, tahu. Ya kan begitu kan? Begitu canggihnya teknologi. Tetapi kembali lagi bahwa itu adalah perlu istilahnya kontrol diri. Ya, betul, kontrol diri atau sikap kita dalam menyikapi media sosial itu jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, betul. Istilahnya dalam peribahasa itu kehadiran gadget yang di dalamnya ada media sosial ini seperti halnya sebilah pisau. Pisau ini bisa kita manfaatkan sebagai alat yang bermanfaat pada kehidupan kita, bisa untuk memasak, mengiris sayur, mengiris daging, mengolah makanan yang lain. Tapi bila mana pisau ini kita salah gunakan, bisa untuk melukai orang lain, menyakiti orang lain. Ini Pak, sama juga dengan gadget. Nah sekarang Bu, tadi kita sudah bahas banyak ya. Tentunya apapun itu pasti akan ada dampak positif dan dampak negatifnya ya. Dan itu adalah salah satunya dengan kita bermedia sosial. Pasti akan ada banyak dampak positif dan dampak negatif yang nanti akan kita jumpai dalam media sosial. Silahkan Bu. Ya. Sebelum saya sampaikan dampak positif dan negatif media sosial, saya perlu sampaikan bahwa kita itu makhluk sosial yang sejatinya kita itu harus berinteraksi satu dengan yang lain, bertemu satu dengan yang lain. Tapi karena pandemi kita dibatasi oleh jarak. Nah, karena sekarang dengan media sosial yang kita bisa melakukan apa saja meskipun dibatasi dengan jarak, ini tentu saja kita harus tetap berhati-hati. Ya, Pak Wartoyo, saya akan menyampaikan terdahulu adalah dampak positif ya. Dampak positif ini dengan media sosial kita bisa
menggunakannya sebagai tempat promosi, misalnya usaha online. Kemudian ajak memperbanyak teman. Nah, ini sekarang teman kita tidak terbatas dengan teman sekolah yang dekat, rumahnya yang dekat, satu wilayah dengan kita. Dengan media sosial ini kita bisa menjalin pertemanan dengan berbeda negara. Nah, bisa kita bayangkan ya, waktu itu sebelum ada media sosial kita tidak mungkin punya teman yang berasal dari India. Kita mau ke sana saja luar biasa harus menabung, harus mengencangkan ikat pinggang. Sekarang tidak ada kendala Pak Marta dengan media sosial memperbanyak teman. Kemudian sebagai media komunikasi, ya bisa sekarang eranya adalah pembelajaran, ini adalah komunikasi atau transfer informasi dari guru pada murid atau sebaliknya. Kemudian tempat mencari informasi. Dunia dalam genggaman kita, ya. Cari informasi apa saja bisa. Ini menarik ya, dampak positif yang disampaikan. Terus ini saya pikir anak-anak semuanya mengiyakan dari keempat poin ini. Saya yakin sekarang itu ternyata juga banyak Bu, anak-anak itu yang memanfaatkan media sosial itu untuk promosi online itu banyak. Dan mungkin beda sendiri juga kan seperti itu ya. Ketika buka usaha, office dan sebagainya itu sangat membantu. Melalui ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terus kemudian untuk memperbanyak teman itu jelas ya. Kadang-kadang memang ya namanya dunia maya mungkin juga ada sedikit dunia tipu-tipunya kan gitu kan. Kalau misalkan kita pasang profil foto kita itu menarik gitu aja ya, itu kemudian akan banyak orang yang akan banyak merespon ya. Nah seperti itu. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah yang ini Bun. Kita sebagai kalangan dunia pendidikan ya, media sosial itu sebagai komunikasi dan informasi ini memang ini sangatlah menjadi saya secara pribadi benar-benar pokok ya, benar-benar merasakan kalau misalkan situasi seperti ini kita tidak sedikit saja tidak mengetahui yang berkaitan dengan teknologi informasi komunikasi itu pasti kita akan banyak ketinggalan. Kita tidak akan mengetahui informasi apa-apa dan semua instansi sekarang pun rasa-rasanya semuanya kok serba online. Ya kayak gitu kan. Jadi ya saya mengiyakan sekali apa yang disampaikan ini. Lalu kemudian Bu, dampak negatifnya. Ya. Oke, setelah kita tahu dampak positif, kita sekarang ke dampak negatif. Yang pertama adalah banyak muncul tindak kejahatan, ya. Kemudian banyak juga orang menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Contohnya tadi ada penipuan ya, penipuan itu bisa mengenai berbagai kalangan. Ya, kemudian ada juga kasus nih penculikan Pak Wartoyo. Ini contoh yang bisa kami sampaikan pada dampak negatifnya media sosial. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini media sosial juga dapat menimbulkan kecanduan, edik yang dapat mengakibatkan sifat penggunanya menjadi lebih menutup diri pada kehidupan sekitar. Tapi kadang-kadang juga begini Bun, kita menyambung ya. Dampak negatif atau mungkin kejahatan yang ada di media sosial itu kadang-kadang ada memang karena juga di situ ada kesempatannya. Satu contoh, saya itu ingat cerita jenengan ditegur sama anaknya, Mas siapa yang bisa? Mas Dinar. Mas Dinar. Loh, kok ibu nyetatus kalau di rumah sendirian? Ntar kalau diculik orang gimana? Nah, itu adalah salah satu kesempatan yang kita berikan kepada orang lain untuk mengetahui situasi. Nah, mestinya hal-hal kayak gini kita juga perlu hati-hati. Jangan apa-apa sedikit terus kita bikin status apa-apa sedikit. Coba, ya seperti itu pun kita perlu memfilter diri kita sendiri ya. Jangan sampai kemudian itu mengundang kejahatan. Misalnya kita punya anak perempuan kok sering sekali memajang fotonya yang cantik-cantik. Itu juga sedikit banyak pasti akan mengundang kejahatan. Nah, hal-hal kayak gitu juga harus. Dan ini Pak Wartoyo, orang-orang yang sudah punya background dia itu dalam pikirannya itu selalu jahat itu kesempatan atau peluang sedikit saja itu dijadikan bahan atau data. Contohnya saya tadi
saya membuat status ibu sendiri di rumah, ya. Nah ini memang menjadi peluang bagi mereka yang akan melakukan kejahatan. Oh, ini orang ini sendiri di rumah nih, bisa kita jadikan sasaran penculikan misalnya atau perampokan. Nah, ada juga ini tadi Pak Watoyo sampaikan sering memajang foto yang mengundang. Ini juga nih anak-anak hati-hati ya. Pasang status, pasang foto, hati-hati. Karena dari sudut manapun kejahatan mengintai Anda. Begitu ya? Siap. Oke, pokoknya berhati-hati ya. Kita ke slide berikutnya. Karena ini menarik sekali kalau kita mau bicarakan contoh-contohnya itu pasti banyak sekali kejadian-kejadian. Iya, sebelum kita ke slide berikutnya Pak Watoyo, ini yang kedua, yang dampak negatif yang kedua, ini perlu saya tambahkan. Oke, ya. Kecenderungan anak sekarang adalah sibuk dengan dirinya, lupa dengan lingkungan sekitar, sehingga anak-anakku pesan dari Bu Indra adalah kalian tetap harus mempunyai keseimbangan, ya. Di mana kalian asik dengan pekerjaan, kemudian juga harus diseimbangkan dengan kegiatan lain. Misalnya tetap melakukan komunikasi dengan orang tua. Saatnya kapan? Saat duduk makan bersama, saat berbincang-bincang di ruang keluarga. Jadi jangan sepanjang hari kalian bersama dengan gadget dengan alasan mengerjakan tugas misalnya. Dan itu adalah peran orang tua sangat besar sekali ya untuk mengendalikan itu kan. Karena begini Bun, mungkin beberapa waktu yang lalu saya pun juga mengikuti beberapa seminar yang berkaitan dengan media sosial ya. Berkreasi Klaten saat ini kan banyak menyelenggarakan seminar yang berkaitan dengan media sosial. Memang gini, kita sebagai orang tua itu juga perlu ada ketegasan di momen-momen tertentu itu kita coba lepas dari HP. Contoh seperti yang barusan Jiran sampaikan. Pada saat kita makan bareng, ya udahlah HP kita tinggalkan dulu. Selesai makan kita mungkin ngobrol dulu dengan anak, dengan istri, dengan anak-anak yang lainnya kan mestinya kan kita manfaatkan kesempatan itu. Untuk sementara waktu kita hilangkan. Ya kan begitu. Terus kecanduan saat ini memang kadang-kadang tidak mengenal usia. Anak yang mungkin usianya masih taraf sekian bulan aja, kadang-kadang orang tua itu sudah dihadapkan dengan HP. Dan itu saya sendiri pun mengakui. Tetapi bagaimana kemudian kita memberikannya itu satu energi yang positif dengan menggunakan itu. Contoh misalnya begini, saya bersama istri kalau misalkan lagi sama-sama berangkat kerja itu kan kemudian anak saya yang kecil kan saya titipkan. Nah, ketika itu kadang-kadang si anak itu disetelin ngaji abata itu dihadapkan dengan HP. Nah, menurut saya itu adalah satu unsur energi positif ya. Padahal si anak kan juga belum bisa mengetahui. Tetapi itu membiasakan dengan menggunakan media sosial ke hal-hal yang positif. Nah, jangan itu menjadi pilihan kita sebagai orang tua. Ini namanya pola asuh keluarga ya. Jadi harus ada kesepakatan antara ayah, bunda, kemudian anak-anak. Nah, tentu saja kata kuncinya adalah bijak, kontrol diri tadi Pak. Jadi siapapun, baik anak-anak ataupun orang tuanya, ini harus sama-sama mempunyai kontrol diri yang bagus. Dan jangan sampai sakit hati ketika orang tua diingatkan oleh anaknya, Bapak, HP-nya ditaruh dulu ya, ataupun sebaliknya, anakku sekarang saatnya untuk komunikasi dengan Bapak Ibu. Silahkan HP-nya ditaruh dulu. Ini jangan menjadikan justru marah atau tersinggung. Kita harus terbuka seperti ini. 1000 teori adalah gambaran secara umum, tetapi satu keteladanan dari orang tua itu adalah contoh yang sangat luar biasa. Ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan media sosial. Ini ada apa? Iya, ini tadi sudah kita singgung ya. Jadi di awal tadi, tapi dengan slide ini mungkin akan lebih membantu anak-anak
memahami. Jadi anak-anakku jangan sampai kalian posting sembarangan. Ya, tadi status tadi ya. Kemudian kenali teman-teman media sosial, kenali dengan detail. Dan kalau perlu orang tuamu dikasih tahu nih, kamu sedang kenal dengan siapa, kamu sedang intens berkomunikasi dengan siapa. Itu sampaikan pada orang tuamu. Saya yakin, ibu yakin ketika komunikasi ini kamu lakukan dengan baik dengan orang tua, tidak ada marah dari orang tua, tidak ada ini istilah, ayo kamu sekarang dengan siapa, itu tidak akan terjadi. Kemudian jangan asal share berita yang tidak jelas. Ini ya, sekarang maraknya hoax. Kemudian yang keempat adalah lebih teliti memilih dan memilah berita. Ada 4 ini penting semua ini. Ya, ini di depan tadi sebenarnya sudah kita bahas banyak ya Bunda. Ya. Mungkin ini untuk sekedar untuk memperjelas saja. Ya. Jangan sampai kita sembarangan dalam memposting status karena itu akan banyak pengguna kejahatan dan kita memang alangkah baiknya itu mengenali teman-teman sosial kita. Buat status yang memotivasi orang lain. Ya. Terus kita jangan asal share berita yang kita terima aja, nanti bisa jadi kita juga ikut menjadi bagian penyebar berita hoax karena seperti itu. Oke, memang ini menjadi satu hal yang penting. Kita harus teliti memilih mana yang baik untuk diri kita, mana yang baik untuk teman-teman kita. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah ini Bun, jenis-jenis cybercrime atau kejahatan dunia maya untuk yang perlu diwaspadai. Ya. Nah ini juga di awal tadi sudah ada sedikit kita singgung ya. Sebagian ya yang sudah. Nah ini begini Pak Watoyo, jenis-jenis cybercrime atau kejahatan dunia maya yang perlu diwaspadai. Ini nanti adalah saya berikan tugas untuk anak-anak mencari informasi tentang jenis-jenis cybercrime ini, kejahatan dunia maya. Silakan dicari, kemudian dicari pengertiannya apa, kemudian silakan diberikan contoh-contoh. Ini akan saya berikan tugas pada anak-anak. Tetapi di kesempatan ini Ibu juga akan bantu kalian tentang 1, 2, 3 atau beberapa contoh-contoh berikut. Ya, bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah penipuan. Penipuan ini mestinya penipuan online ya. Tadi sudah banyak kita bicarakan. Kemudian yang ini penipuan phishing. Penipuan phishing adalah upaya penipu untuk menipu agar memberikan informasi yang berkaitan dengan nomor rekening. Ya, kemudian kata sandi, ya, dan nomor kartu kredit. Ini namanya penipuan phishing. Jadi kalau anak-anak ditanya tentang nomor rekening, kartu kredit itu masuk dalam kategori ini. Kemudian yang malware itu adalah kontraksi perangkat lunak berbahaya ke sistem. Ini adalah perangkat lunak yang ditulis dengan tujuan menyebabkan kerusakan pada data perangkat. Ya, namanya malware. Ya. Kemudian bom email ini Pak Watoyo, bom email adalah pengeboman email atau kelebihan email yang mohon maaf saya buka kepean ini, saya takut salah, yang diarahkan ke satu alamat email, dan ini tentu saja akan menyebabkan orang yang menerima server email menjadi lamban atau bahkan crash. Ya, dan kemudian yang lain ini masih ada peretasan media sosial, pencucian uang elektronik, dan cyberbullying. Ini nanti biar anak-anak yang mencari informasi terkait dengan tersebut. Ya. Saya sebenarnya kalau boleh ya sampaikan sedikit, mungkin ini terlewati nggak apa-apa Bu. Tapi yang berkaitan cyberbullying ini kan memang di kalangan remaja anak-anak itu mungkin perlu ada istilahnya pemahaman. Jangan sampai kita mungkin bisa diberikan masukan khusus untuk cyberbullying ini. Karena ini kembali lagi siapapun bisa terkena ini ya. Nah, cyberbullying ini adalah penindasan dunia maya. Ya, penindasan dunia maya mirip dengan penguntitan dunia maya.
ya. Namun rentetan pesan dapat berbahaya, menyinggung dan sepenuhnya menyinggung. Ini pengertiannya Pak Wartoyo. Jadi sekali lagi kalau kita hati-hati, kalau kita cerdas, kalau kita tidak emosional, insya Allah aman dari cyberbullying. Semuanya dipelajari dengan detail. Yang sulit itu mungkin begini Bun, saya pernah ada kasus begini ya, yang berkaitan dengan cyberbullying itu, satu orang itu memiliki akun banyak, terus kemudian dia mau memposting salah satu postingan itu yang mungkin sangat kontras sekali dengan nilai-nilai kehidupan. Itu akan sangat dari postingan itu untuk memancing banyak orang berkomentar yang pedes itu, dia komentarin sendiri. Contoh misalnya ya, saya bikin status, terus saya kemudian mengomentari dengan akun saya yang lain. Ada lagi saya komentari dengan akun yang saya lain, yang kemudian itu akan banyak mengundang bullying dari postingan itu. Makanya kita juga perlu hati-hati. Maksud saya begini, ya janganlah kemudian kita mudah percaya dari postingan, jarine nek ngene itu membuat begini. Nah, misalkan seperti itu, kita coba serap dulu lah, apakah benar. Jangan sampai seperti tadi kita terjebak dalam hoax, kan gitu. Apa sih kita terus kemudian ikutan nge-share, apa itu kan membahayakan. Oke, ya itu ya yang berkaitan dengan cyberbullying, memang kita perlu waspada, perlu hati-hati. Ya minimal berhati-hati untuk diri kita sendiri. Okay. Ya. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, jadi sudah selesai nampaknya Pak. Oh begitu. Ya, ini sudah slide terakhir. Oke. Ya, ini adalah ya. Jadi mari siapapun, baik anak-anak ataupun orang dewasa lainnya, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita terjebak atau terjerumus pada kejahatan, kriminal, penipuan dan lain sebagainya karena kita salah menggunakan media sosial. Ya, memang di era sekarang kita juga jangan sampai kita tidak mengenali juga dunia media sosial. Tetapi juga kita perlu ada batasan-batasan ya, seberapa pantas kita menghadapi media sosial itu mestinya menurut saya ya menyesuaikan dari apa yang menjadi kebutuhan kita. Tentunya kalau di kalangan pelajar ya itu sebagai suatu komunitas belajar, sebagai media untuk mencari informasi. Kalau memang kemudian sudah ada yang berusaha untuk mencoba bisnis dan segala macam, bisa digunakan sebagai media promosi dan sebagainya. Tetapi yang paling penting tetap kita harus tahu batasan-batasan bermedia sosial itu seperti apa gitu ya. Harmonis dengan media sosial. Oke. Terakhir Bun, mungkin sebagai penutup satu lagi apa yang mungkin bisa disampaikan pesan untuk anak-anak yang berkaitan dengan media sosial. Anak-anakku, saat ini kalian mau tidak mau harus bersama dengan gadget dan media sosial. Seperti Ibu sampaikan di awal tadi, maksimalkan kontrol diri, maksimalkan kehati-hatian kalian. Ini penting, media sosial saat ini penting sebagai sarana komunikasi. Tetapi jangan sampai kalian terlena dengan peluang-peluang kejahatan yang ada di balik media sosial. Tetap semangat, semoga kalian selamat ya. Gunakan gadget dan media sosial ini dengan maksimal dan positif. Terima kasih anak-anakku, terima kasih Pak Wartoyo, dan sampai ketemu lagi di materi layanan berikutnya. Oke, demikian tadi anak-anak kita berjumpa dengan Bu Indras dengan materi yang sangat menarik ya, karena saya yakin anak-anak saat ini tidak bisa lepas dengan yang namanya media sosial. Mudah-mudahan nanti kita akan ada topik-topik yang menarik lagi yang kita bisa berbagi sama anak-anak gitu ya Bu ya.
Oke, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, saya juga mengucapkan terima kasih kesediaannya untuk selalu menjaga protokol kesehatan karena memang situasi pandemi kita belum tahu kapan akan berakhir. Maka untuk itu saya juga ikutan menghimbau tetap kita harus melaksanakan protokol kesehatan. Begitu ya Bun. Ya. Terima kasih atas waktu dan ilmunya sudah kerso berbagi sama anak-anak dan tentunya saya pribadi Sama-sama. menggali pengalaman jenengan yang berkaitan dengan media sosial. Oke, sekian dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.